bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Yesus, semua karena Yesus.
Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya akan menyapa baik yang ada di rumah maupun yang ada di dalam ruangan ini. Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, kita telah memasuki hari pertama ya di tahun 2021, yaitu tahun baru, tanggal 1 Januari tahun 2021. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya masing-masing kita ya telah memiliki sebuah pengalaman yang menarik ya, baik itu suka maupun duka di dalam menjalani perjalanan hidup di tahun-tahun yang sudah berlalu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi malam kita juga sudah mengadakan ibadah akhir tahun, kita juga sudah berdoa bersama-sama dan kita memiliki sebuah pengharapan. Adakah tadi pagi atau tadi pagi jam 00 atau mungkin lebih sedikit yang berdoa di rumah dengan keluarga? Boleh angkat tangan. Ya, wah luar biasa banyak juga ya yang berdoa dengan keluarga. Ya tentunya pasti kita berdoa ya mengharapkan sebuah pengharapan kepada Tuhan untuk menjalani hidup yang baru di tahun yang baru dengan tentunya dengan semangat yang baru. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang berada di rumah yang mengikuti live streaming, mari kita awali ibadah tahun baru kita dengan membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, kita akan membaca, Bapak Ibu boleh menyimak, saya akan memimpin bacaan ini dan yang ada di dalam ruangan ini silakan untuk bangkit berdiri. Saya ambilkan memang satu pasal penuh dari Mazmur ya 145 ya. Dengan di bawah perikop puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Ya. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan perintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan, ayat 15, mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganku dan yang berkenan, mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. 21.
Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau boleh mempertemukan dalam ibadah tahun baru pada kesempatan pagi ini. Sungguh kami merasakan begitu baik kasih setiamu nyata setiap hari. Selalu baru yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur ketika kami lemah Engkau kuatkan. Ketika kami bimbang, Roh-Mu meneguhkan kami kembali, agar kami tetap beriman bersandar kepada Engkau. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau berkenan menyelamatkan kami Bapa. Itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan hati-Mu. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami siap ya Tuhan memasuki tahun baru dengan menyongsongnya. Dan kami sungguh sangat percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang akan terus menyertai perjalanan hidup kami di tahun ini sampai selamanya. Kami telah melalui tahun 2020, tentunya banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Tolong Tuhan Kau mengampuni dan menyucikan, menguduskan hidup kami. Dan Engkau boleh memperbarui hidup kami sehingga tahun 2021 menjadi tahun kebangkitan bagi iman kami. Tahun kesetiaan bagi kami, tahun pemulihan bagi setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Seluruh rangkaian ibadah pagi ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, tahun 2020 adalah perjalanan yang saya rasa sulit bagi kita untuk lalui. Tetapi kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berdiri di tahun yang baru, 2021, itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita muliakan namanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Segenap hati kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Marilah segenap hati kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, selalu nyata dalam hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa. Kami mau lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Biarlah segala pujian bagimu, segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan lembut katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, melebihi segalanya. Biarlah hati kami lebih dalam mau menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami berfokus hanya kepadamu. Kami nyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Tahun 2021 kiranya kita lalui dengan penuh harapan dan semangat. Dan Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam hati kita. Mari katakan dengan penuh sukacita, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. mari katakan dengan penuh sukacita, kami yang telah ditebus. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di
di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita siap untuk mendengarkan sabdanya. Mari katakan, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, dan kuasa-Mu yang selalu memulihkanku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagi. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. mari katakan, rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mari kita bangkit berdiri sidang jemaat. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Benar Tuhan Yesus. di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
dan Raja. Dengan sepenuh hati mengasihi-Mu ya Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Pujian ini ya Bapa menyentuh setiap hati kami, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Kami sadar sekalipun kami jatuh bangun dalam kehidupan kami, dengan dosa-dosa yang kami perbuat, namun kasih setia-Mu berkuasa untuk memulihkan hidup kami. Hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan di tahun yang baru. Biarlah setiap pribadi kami boleh berikrar di hadapan Allah, boleh berjanji secara rohani di hadapan Tuhan, untuk mengambil sebuah komitmen menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengikut Kristus, setia melayani Kristus, setia memberikan yang terbaik bagi pekerjaan dan kemuliaan nama Yesus. Ya Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman yang akan kami renungkan. Biarlah kebenaran firman itu memperbaharui kehidupan kami di tahun yang baru ini. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini Bapa, agar setiap kebenaran firman yang disampaikan Kau teguhkan dalam setiap hati kami, sehingga tidak akan menjadi sia-sia firman-Mu itu. Karena Engkau yang meneguhkan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Bapa dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema yang diangkat pada tahun baru ini atau pada tanggal 1 ibadah pertama minggu pertama tahun ini adalah Song-song hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-29. Diawali dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Mari kita buka Alkitab kita Perjanjian Lama dari kitab Yeremia. Pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Apakah Bapak Ibu sudah menemukan? Katakan amin kalau sudah. Amin, baik. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 13. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia diminta untuk menulis surat ini yang ditujukan kepada suku Yehuda yang berada di dalam pembuangan. Oleh karena tawanan Nebukadnezar, mereka dibawa ke Babel. Selama 70 tahun mereka berada di pembuangan. Mengapa mereka dibuang?
Ada apa dengan Allah? Ada apa dengan bangsa ini sehingga mereka harus dibuang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi kalau kita berbicara di dalam perjanjian lama, ketika umat Tuhan, ketika bangsa Israel umat pilihan Allah, mentaati kebenaran firman, mentaati perintah Allah, menjadikan firman sebagai landasan hidup mereka, maka bangsa itu diberkati secara berkelimpahan. Tetapi ketika bangsa itu, ketika rakyat itu, ketika umat pilihan itu memberontak, tidak mentaati, tidak mendengarkan perintah-perintah Allah, maka Allah akan menegakkan sebuah keadilannya bahwa mereka harus dihukum. Berapa lama mereka berjalan di padang gurun ketika mereka keluar dari Mesir? Umat Allah setia diberkati, ditolong. Bahkan tidak sampai kelaparan. Tapi ketika memberontak mereka akan mendapatkan penghukuman. Sampai akhirnya mereka menyembah berhala, membuat patung lembu dari emas, dibuat patung disembah. Tidak mau mendengarkan Musa saat itu. Dan ketika mereka juga dalam ketidaksetiaannya juga, mereka menjadi tawanan di negeri orang karena ketidaktaatannya kepada Allah. Saya tergelitik ketika membaca ayat yang ke-10. Ketika saya membaca ayat yang ke-10 tergelitik sekali. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel menawan bangsa Israel suku Yehuda itu, barulah aku memperhatikan kamu. Saudara, ada kalanya Allah tidak mau mendengar doa kita. Ada kalanya seolah Allah tidak peduli kepada kita. Bangsa yang telah melanggar, bangsa yang telah memberontak, bangsa yang tidak mentaati kebenaran firman Allah berada di dalam penghukuman, dan firman Allah berkata melalui Yeremia yang disampaikan kepada bangsa itu, setelah genap 70 tahun, aku baru mau memperhatikanmu. Artinya, ada sebuah perjalanan berpuluh-puluh tahun yang tidak disertai oleh Tuhan. Bukan karena Allah tidak mau mengasihi mereka, tetapi karena kesalahan bangsa itu, suku itu yang telah memberontak, yang telah tidak setia kepada Allah. Pernahkah kita mengalami seolah-olah perjalanan hidup kita hampa? Pernahkah kita mengalami seolah-olah perjalanan hidup kita tanpa Tuhan? Ketika itu terjadi, seharusnya bagi setiap orang yang percaya, introspeksi diri. Apakah aku sedang berjalan di jalan yang salah? Apakah aku sedang berjalan di jalan berdosa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat menarik sekali. Saya memberikan tema khotbah ini, song-song hari depan yang penuh harapan. Song-song hari depan yang penuh dengan harapan. Bangsa yang berada di dalam pembuangan, suku yang berada di dalam pembuangan adalah suku yang seolah tidak punya masa depan. Karena apa? Tempat tinggalnya sudah diratakan dengan tanah. Bagaimana aku akan kembali ke negeriku lalu membangun kembali negeriku itu? Sepertinya mustahil. Tetapi Allah lagi-lagi terhadap umat pilihannya sama sekali tidak tega. Sama sekali tidak tega. Pada saat waktu Allah tiba, maka bangsa itu akan dipulihkan. Pada saat waktu Allah tiba, maka umat itu akan diberkati. Tetapi ketika kita tahu
bahwa dosa itu berdampak, bahwa dosa itu mendatangkan hukuman. Kenapa kadang-kadang kita tidak sadar dan tetap hidup di dalam keberdosaan kita. Mungkin sepanjang tahun 2020, perjalanan hidup kita penuh dengan kesulitan. Karena kita mengalami dampak COVID yang luar biasa secara internasional. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Pendidikan pun harus secara online, tidak secara tatap muka. Itu sulit. Mungkin orang tua murid bisa stres, yang harus mendampingi anak-anaknya, yang biasanya anak-anak mungkin mengerjakan sendiri dibantu gurunya di kelas, sekarang harus didampingi oleh orang tuanya. Banyak yang mengadu kepada kami, Pak Pendeta, kalau mereka saat mengambil rapot, bagaimana Pak, apakah sudah bisa masuk Pak? Kami ini stres Pak orang tuanya, nggak bisa mengajari anak kami, apalagi kalau sudah berbahasa Mandarin katanya. Memang berat. Dan tidak hanya terpukul orang tuanya dengan adanya COVID ini. Ekonomi mungkin, usaha mereka mungkin, perusahaan mereka mungkin. Pengurangan tenaga mungkin. Dan mungkin di antara kita dampak daripada pengurangan tenaga itu. Sangat sulit bukan? Saya membayangkan bangsa yang berada di pembuangan ini, berada di dalam tawanan ini, sangat luar biasa, tetapi lagi-lagi Allah memperhatikan dia melalui Yeremia. Engkau berada di dalam pembuangan, engkau dicerai-beraikan oleh Allah, tetapi di mana engkau tinggal, aku pesan kepadamu, berdoalah bagi kota di mana engkau tinggal, supaya kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraanmu. Dan ketika engkau ada di sana, biarlah engkau beranak cucu, berumah tangga, carilah jodoh anak-anakmu di tempat itu, supaya generasi tidak punah. Allah memesan kepada Yeremia dan Yeremia menulis itu kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita menatap masa depan yang penuh dengan harapan? Yang pertama, awalilah hidup kita dengan doa. Ya, awali harimu, awali hidupmu dengan doa. Kalau kita membaca di ayat yang ke-12, ya, di ayat yang ke-12, Yeremia pasal 29 ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Perhatikan baik-baik. Ya. Memang Allah seolah-olah meninggalkan bangsa itu. Allah seolah-olah membiarkan bangsa itu sendiri tanpa pengawalan, tanpa penyertaan Allah selama 70 tahun. Setelah genap Babel 70 tahun, aku akan menolongmu. Aku akan mengasihimu. Tetapi lagi-lagi Allah punya hati yang tidak tega. Engkau ada di sana, engkau berdoa. Awali harimu dengan semangat doa, karena apa? Aku mendengar doamu. Hanya yang menjadikan seolah-olah Allah tidak mendengar doamu adalah dosa-dosamu itu. Oleh karenanya, ketika engkau telah sadar bahwa engkau telah berdosa, akui dosa itu, lalu mulai dengan sebuah doa. Luar biasa ayat ini. Dan apabila kamu berseru, saudara, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepada Tuhan. Berseru datang kepada Tuhan untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa jauh doa kita, seberapa jauh kehidupan doa kita, seberapa jauh kita mencari wajah Tuhan, seberapa jauh kita mencari hadirat Allah melalui doa dan pujian. Beberapa rekan kita beberapa bulan yang lalu diajari oleh Pendeta Steve mengikuti seminar sehari kalau saya tidak salah, ya, membaca firman Tuhan secara supranatural.
itu tidak hanya sekedar membaca biasa. Tetapi itu merubah mindset kita, bagaimana kita memahami Alkitab, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah, bagaimana kita bisa mendengar suara Allah. Kemarin saya berdiskusi dengan beliau, dan kami berharap nanti akan diadakan seminar itu lagi, khususnya saya akan mengundang dan mengajak semua guru-guru sekolah minggu di gereja ini. Karena itu penting sekali. Sebagai pelayan Tuhan yang melayani murid-muridnya, harus siap bagaimana mempersiapkan firman, bagaimana membaca firman, bagaimana memahami firman, bagaimana mendengar suara Tuhan melalui firman itu, dan bagaimana firman itu bereaksi dalam setiap kehidupannya. Nanti kita temukan jawabannya di seminar yang akan beliau sampaikan. Dan ini penting. Kemarin 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah, beliau baru memberikan seminar di Padang, Gereja Baptis Padang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita lagi-lagi punya belas kasihan yang sulit untuk menahan kemarahannya, yang sulit untuk menahan murkanya lama-lama. Dia masih tetap sekalipun berkata, selesai 70 tahun aku baru mau mendengarkan engkau. Aku baru mau memperhatikan engkau. Tetapi aku baru mau menepati janjiku. Tetapi bukan berarti Allah tidak mau dengar, bukan berarti Allah tidak mau peduli, tetap. Maka dari itu Yeremia diutus supaya menyampaikan surat itu kepada suku Yehuda yang berada di pembuangan itu. Buatlah keturunan di sana supaya tidak punah, tidak habis. Dan awali hidupmu sebelum engkau keluar dari perbudakan itu. Sebelum engkau keluar dari tawanan itu. Engkau melatih dirimu untuk kembali kepada kesetiaan mula-mula. Engkau melatih dirimu kepada kehidupan rohani yang seharusnya engkau lakukan. Maka dari itu berdoalah di sana, tidak hanya berdoa untuk dirimu, tetapi berdoa untuk bangsa itu, agar di mana kesejahteraan kota yang di mana engkau tinggal menjadi kesejahteraanmu. Dan Mazmur pasal yang kelima juga mengingatkan kepada kita tentang doa. Ayat 2 dan 3, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Allah senang ketika umatnya berteriak, Allah senang ketika umatnya merasa miskin secara rohani, Allah senang ketika kita merengek-rengek kepada Tuhan, Allah senang itu. Ketika kita tidak merasa mampu, ketika kita tidak merasa sanggup, ketika kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, ketika kita kebingungan akan melakukan apa, Allah senang mendengar teriakan kita ketika kita mengalami kesesakan. Dan Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia yang ditujukan kepada bangsa itu, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, kita punya Tuhan yang tetap peduli, amin. Kita punya Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Hanya kadang-kadang saudara dan saya harus diwajibkan, semua permohonan, semua permintaan harus selaras dengan kehendak Tuhan. Nah ini penting. Ya, kalau tidak selaras, ya mohon maaf. Mungkin atau jelas tidak akan pernah didengar, tidak akan pernah dikabulkan. Karena apa? Karena mungkin kita salah berdoa. Loh kok salah berdoa? Karena doa kita hanya untuk memenuhi keinginan nafsu kedagingan kita, bukan untuk hormat kemuliaan Allah. Oleh karenanya, mari kita memulai tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan semangat doa yang baru, dengan semangat mencari Tuhan yang baru melalui doa dan puji-pujian. Saya percaya
masa depan penuh dengan harapan. Yang kedua, tentunya tetap mengucap syukur. Orang yang melalaikan ucapan syukur adalah orang yang merasa bahwa dirinya paling hebat. Orang yang mengabaikan ucapan syukur adalah orang yang merasa dirinya paling sukses dan paling bisa. Tetapi orang yang membiasakan mengucap syukur kepada Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati, adalah orang yang memiliki hubungan kepada Tuhan yang baik, adalah orang yang menyadari bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan. Kemarin hambanya Pendeta Steve sudah menyampaikan, kalau seandainya terjadi hukuman, kalau seandainya terjadi penderitaan, itu cara Tuhan. Karena Allah berdaulat untuk segala sesuatunya. Dan yang paling menarik apa kata Alkitab, apapun yang terjadi, kesusahan, kecelakaan, apapun kata Alkitab, untuk kebaikan anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Loh kok saudara ada amin? Apapun yang terjadi bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan itu kebaikan bagi kita. Pak Pendeta, lah saya mau ke gereja kok cepet-cepet ini waktunya, tahu-tahu kok kebanan. Bagaimana ban saya meletus di jalan, bagaimana saya harus bersyukur? Saudaraku, kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal, kata Alkitab. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Dalam segala hal, kalau kita dalam segala hal sama dengan di Roma 8:28. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Segala sesuatu itu apa Pak Pendeta? Ya semuanya, baik yang tidak baik, baik yang menyenangkan, baik yang tidak menyenangkan. Baik yang menguntungkan maupun merugikan. Semua bisa dikemas oleh Allah menjadi sebuah sarana untuk memberikan kita sebuah pelajaran, pembelajaran agar kita semakin setia, semakin dewasa, semakin menyerupai Kristus. Hanya kadang-kadang kita tidak sanggup karena ego kita terlalu menonjol. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan hati, yang menyentuh hati, yang menyinggung perasaan, yang menyinggung harga diri, kita bela-belain mati-matian habis-habisan. Kalau kita mau berbicara harga diri, mari kita bercermin kepada Yesus. Apakah harga dirinya tidak hancur? Tidak direndahkan habis-habisan? Saat dia mengalami penderitaan di bumi? Ledekan, ejekan, hinaan, ludahan, bahkan diludahi. Dicambuk, dianiaya. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kerendahan hatinya muncul, mengungkapkan sebuah teladan yang luar biasa dari kerendahan hatinya untuk meneladani menjadi teladan bagi setiap kita orang percaya. Saudaraku, seberapa banyak ucapan syukurmu dengan kerendahan hati, itulah tanda kedewasaan rohanimu. Yang ketiga, terakhir, jangan khawatir hari esok. Lagi-lagi saya selalu katakan, jangan khawatir. Kekhawatiran itu sebenarnya hanya sebuah realita laporan diri bahwa kita sedang tidak mempercayai Allah sepenuhnya. Sekali lagi, kekhawatiran adalah sebuah realita diri kita yang melaporkan apa adanya kita bahwa sebenarnya kita sedang tidak mempercayai Allah sepenuhnya. Itu adalah kekhawatiran. Kalau kekhawatirannya itu sekali-sekali, itu wajar. Selalu saya sampaikan di mimbar, marah orang Kristen sekali-sekali, itu wajar. Tetapi kalau hidupnya dipenuhi dengan kemarahan, hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, hidupnya dipenuhi dengan sungut-sungut, itu namanya tidak wajar. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah menghendaki kita tetap percaya apapun yang terjadi. Saya bacakan ya, Matius 6:34. Bunyi firman Tuhan berkata demikian, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok,
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukankah kita suka menimbun kekhawatiran? Alkitab mengatakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Esok engkau pikirkan hari esok. Tetapi kita masih membawa kehidupan penuh dengan kekhawatiran dari hari ke hari. Kita tumpuk-tumpuk kekhawatiran itu. Akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak berani melangkah sedikit pun. Karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena kecemasan mengikuti segala sesuatu. Saudara, aku mau beritahu. COVID-19 ini banyak membuat orang ketakutan habis-habisan. Kalau ini enggak berhenti-berhenti, bagaimanakah nasib orang yang ketakutan habis-habisan itu? Memang menjaga kesehatan penting, dan itu perlu, dan itu wajib. Tetapi ketika kita bodoh dan tidak berhikmat juga, lalu tidak mengandalkan kebenaran Alkitab, lalu kita hidup mengurung diri karena ketakutan. Keluar rumah tidak berani, nyapu di halaman pun gak berani, takut ada virus dibawa oleh angin. Mati akhirnya orang itu nanti lama-lama. Gak ngerti dunia luar. Padahal mati dan hidupku, khotbah tadi malam, mati dan hidupku di tangan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian di tahun yang baru bangkit. Jangan takut menghadapi perjalanan hidup ini, apapun yang terjadi, karena Allah itu beserta kita. COVID-19 biarlah berjalan. Kalau memang Tuhan izinkan tidak berhenti, tapi kalau kita berdoa mohon jika Allah berkenan, selesaikanlah Tuhan di tahun 2001 ini, selesai COVID ini, jika Tuhan berhenti, berkenan. Tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Namun demikian, agar kita tetap memandang kebesaran Tuhan, karena Dia berdaulat melakukan apapun dengan kuasanya. Dia sanggup melakukan apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir ya akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Orang yang berada di Babel, kamu jangan khawatir, karena aku punya planning setelah 70 tahun, kamu akan kukembalikan ke negerimu. Akan aku kumpulkan kembali anak-anakku dan kau akan hidup di sana dengan berkat-berkatku. Kadang Tuhan mengizinkan kita seolah-olah perjalanan hidup kita di padang gurun. Kadang kita diizinkan Tuhan seolah-olah kita berada di Babel. Mungkin di sana ujian Tuhan buat kita, agar kita semakin matang rohani kita, agar kita semakin menyerupai Kristus. Tetapi kadang kita tidak kuat mengalaminya. Dan kita putus asa di jalan. Ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari ayat-ayat kebenaran Alkitab. Sebagai ayat terakhir saya akan membacakan ayat yang ke-11. Untuk menutup khotbah saya pagi hari ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Amin saudara. Hari depanmu adalah hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Luar biasa. Kalau engkau mengaminkan firman Allah ini, bisa terjadi terhadap dirimu. Tapi kalau engkau tidak mengaminkan apa kata Tuhan, bisa tidak terjadi terhadap diri saudara. Oleh karenanya maka 70 tahun bukan waktu yang singkat. Dari lahir sampai umur 70 tahun ini panjang. Tetapi itulah masa ujian bagi suku ini untuk disekolahkan oleh Tuhan di Babel. Agar taat, agar tunduk, agar mengikuti perintah-perintah Tuhan, tidak melawan lagi. Tetapi itulah sekali lagi bangsa yang dibilang oleh Tuhan tegar tengkuk. Bertobat, jatuh lagi. Bertobat, jatuh lagi. Bertobat, jatuh lagi. Itu bangsa Israel yang dibilang oleh Alkitab tegar tengkuk.
Mudah-mudahan dalam ruangan ini tidak ada yang tegar tengkuk. Sudah ditegur firman Allah, harusnya berubah dan bertobat, jatuh lagi. Harusnya berubah dan bertobat, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Akhirnya selalu jatuh di dalam dosa yang sama. Kapan bangkitnya? Kapan enaknya hidup? Kapan mengalami terobosan hidupnya? Tidak akan pernah mengalaminya, karena tidak pernah bangkit dan tidak pernah hidup berkenan. Mari kita menjadi sebuah perenungan, diingatkan oleh sebuah pujian yang luar biasa. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyi pujian itu. Haleluya. Bisa ya? Ada waktu di hidupku. Di LCD ada enggak ya? Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Cepat dikit musiknya. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Mari kita renungkan sekali lagi pujian ini, ada waktu di hidupku, dengan sebuah perenungan. Amin Tuhan. Pencobaan berat menekan, ya Tuhan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Hari esok tiada ku tahu. Amin. Namun tetap langkahku maju. Amin. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Tuhan berkarya indah pada waktunya. Bapa kami dalam surga, sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang penuh kasih sayang.
ketika Engkau memberikan janji setiamu kepada kami, kami mau pegang teguh ya Bapa. Engkau akan memulihkan kami ya Tuhan, Engkau akan mengangkat kami, Engkau akan meneguhkan kami, Engkau akan memberikan pengharapan kepada hidup kami, hari esok yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau baik. Siapakah kami ini sehingga kasih setiamu luar biasa Engkau nyatakan setiap waktu. Biarlah ini menjadi sebuah peringatan akan kami, dan kami boleh mengambil sebuah komitmen untuk tetap setia sampai akhir, mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang kami andalkan Kristus tetap setia, tidak pernah berubah, dan menjadi pengharapan hidup kami. Karena kami akan jalani hidup kami, dan kami akan mengalami terobosan-terobosan baru, karena Allah menyertai kami. Biarlah kami tetap menyandarkan hidup kami, berdoa mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dengan puji-pujian mengenal-Mu lebih dalam lagi, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan mencari Engkau melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kehendak-Mu boleh kami jadikan pedoman hidup kami. Ampuni dosa salah kami Bapa, dan kami menyerahkan waktu sepenuhnya kepadamu. Biarlah firman-Mu Engkau teguhkan dalam setiap hati kami, bahwa menyongsong tahun 2021 kami tidak perlu khawatir, karena kami punya Tuhan yang memberikan pengharapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk kepada upacara perjamuan Tuhan. Dipersilakan yang bertugas untuk maju ke depan dan berdiri di samping kanan maupun samping kiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Perjamuan Tuhan ini diperuntukkan bagi orang yang sudah percaya dan dibaptiskan. Sekali lagi, perjamuan ini diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptiskan. Mengapa Pak Pendeta tidak semua orang termasuk anak-anak boleh mengikuti perjamuan? Ketika Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid, waktu itu Yesus mengambil roti dan mengatakan, ini tubuhku, jadikanlah peringatan akan aku. Dan ketika Yesus mengambil anggur, dia berkata, ini darahku yang tercurah bagi kamu. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ketika kita mengikuti perjamuan adalah kita diingatkan kembali bahwa perjamuan merupakan suatu peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ketika kita mengambil roti dan makan roti dan minum anggur, kita dibawa untuk mengenang, untuk mengingat kembali akan tubuh Kristus yang dikorbankan, akan darahnya yang ditumpahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa kita.
Ketika kita memakan roti dan meminum anggur, kita diingatkan kembali pengalaman keselamatan kita ketika kita percaya kepada Yesus saat itu. Kita boleh mengingat secara pribadi bahwa kita masing-masing telah diselamatkan. Telah menerima Yesus secara pribadi, lalu diselamatkan. Inilah nilai yang sangat mendasar bagi setiap pribadi-pribadi untuk mengenang, mengingat kembali ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan. Ketika kita mengambil roti dan meminum anggur, kita diingatkan agar kita menyadari bahwa keselamatan sudah kita terima melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Lalu kita diingatkan ketika kita memegang roti dan minum anggur itu, bahwa ada orang di sekitar kita, di keluarga kita, di masyarakat di mana kita ada, yang belum mengalami anugerah keselamatan, yang perlu kita beritakan kepada mereka, agar mereka beroleh pengharapan yang sama, kepastian yang sama, jaminan yang sama dengan kita. Maka dari itu, ketika orang makan roti dan minum anggur dalam perjamuan Tuhan, dia meneteskan air mata tidak hanya menyesali atas segala dosa-dosanya, tetapi mengingat saudaranya, keluarganya yang juga belum memperoleh anugerah keselamatan. Ini ditegaskan, diingatkan kembali agar kita peduli kepada mereka. Karena tanpa Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa. Dan melalui perjamuan ini pula kita diingatkan bahwa kita berada di dalam sebuah persekutuan dengan tubuh Kristus dan dengan Kristus itu sendiri. Silakan mengambil saat teduh berdoa, memohon pengampunan dosa, agar Tuhan menyucikan dan menguduskan setiap dosa dan salah kita. Dan sebagaimana firman Allah katakan, agar saudara boleh mengikuti perjamuan ini dan dianggap layak. Saya bacakan kebenaran firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ketika kami menjalani hari-hari kami di tahun 2020 penuh dosa dan kesalahan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan, pemberontakan terhadap Engkau. Mungkin di antara kami hari ini masih ada akar pahit, masih ada simpan dendam, masih ada pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Tuhan berkenan mengampuni, menyucikan dan menguduskan. Saudaraku, akuilah dosa-dosa itu dan tanggalkan pikiran-pikiran negatif. Tanggalkan akar kepahitan, buang jauh-jauh, agar engkau dilayakkan mengikuti perjamuan ini. Kami menerima
roti sebagai lambang tubuh-Mu. Kami menerima anggur sebagai lambang darah Kristus. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Terima kasih Bapa atas pengampunan dosa yang Engkau berikan. Agar kiranya kami layak mengikuti perjamuan Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang sudah menerima, dipegang sambil berdoa. Nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Mari kita angkat roti kita. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah ini menjadi peringatan, dan kami boleh semakin setia melayani-Mu di tahun yang baru, tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silahkan dimakan. Mari kita angkat anggur kita. Bapa di surga, ini lambang daripada darah-Mu yang menyucikan dosa kami. Biarlah kami boleh terus merenungkan karya besar Allah di atas kayu salib, dengan terus memberitakan kepada sesama kami, bagi mereka yang belum mengenal-Mu, agar mereka boleh mendapat bagian dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan diminum. Petugas dipersilahkan untuk kembali. WL dan Singer boleh maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk
mengambil waktu, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat dan akan mengakhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menuntun kami boleh mengakhiri tahun 2020 dan sekarang kami boleh menginjakkan kehidupan kami di tahun yang baru. Sebagaimana kebenaran firman Allah, kami boleh diyakinkan bahwa tangan Tuhan menyertai kami. Menyongsong hari depan yang penuh dengan pengharapan, tidak berjalan sendiri, tetapi kami berjalan bersama Engkau, karena Tuhan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa kami di surga, kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan ekonominya, dipulihkan imannya, dipulihkan kesehatannya, dipulihkan masa depannya, dipulihkan hubungannya, dan dipulihkan segala-galanya, terutama mengalami pemulihan persekutuan dengan Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, biarlah Tuhan akan memberkati penyelesaian penanganan COVID-19. Kami doakan ya Tuhan, pemerintah kami, Bapak Presiden beserta jajarnya sampai kepada pemerintahan yang berada di bawah. Kiranya Tuhan akan memakai bangsa kami, seluruh aparat yang ada untuk boleh membawa, mengantarkan bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia bangkit menghadapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya bahwa Tuhan sebentar lagi akan memulihkan ekonomi Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan sebentar lagi akan memulihkan bangsa kami. Sebagaimana Engkau berjanji akan memberkati umat-Mu dan Engkau akan menuntun mereka keluar dari Babel menuju ke negeri mereka, membangun kembali dan diberkati berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan aparat keamanan yang menegakkan hukum di seluruh Indonesia, biarlah Tuhan akan memberkati. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat yang sedang bergumul akan pasangan hidup, bergumul akan pekerjaan, bergumul akan ekonomi keluarga, bergumul akan pendidikan mereka. Di tahun yang baru, biarlah Tuhan memberikan terobosan-terobosan, jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan akhirnya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang hadir ini. Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Jemaat silakan bangkit berdiri. Kita terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Song tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, tahun yang membuktikan perlindungan Tuhan. Sekali lagi, song tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, tahun yang membuktikan perlindungan Tuhan. Bait kedua, untuk bersaksi tentang kasih Bapa, berlatih melayani
menyongsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan, agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, bersaat teduh dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi dan sekali lagi diucapkan selamat tahun baru bagi jemaat dan simpatisan serta yang mengikuti live streaming. Saya atas nama Gembala Sidang dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Amin. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan
tak